Halo, suaraku kedengeran ya? Kedengeran suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Kita lagi masih nunggu Kak Sukro nih. Oke. Ini ya. Halo, Salwa. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita masih nunggu Kak Sukro. Halo, Halo Kak Sukrot. ya Ra, bisa didengar suaranya? Oke, Ada kok suaranya terdengar. udah masuk semua ya. Oke, bisa kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama aku Yesi Azahra. Aku mahasiswi psikologi dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, maksud dan tujuan aku live Instagram di sore hari ini, aku mau bahas sedikit tentang sex education. Aku ngambil tema, sex education itu penting atau enggak sih? Gitu. Nah, di sini kita udah punya dua narasumber. Yang pertama ada Kak Supron. Halo Kak Supron. Hai sih, halo teman-teman semua. Oke, dan yang kedua ada Kak Ara. Halo Kak Ara. Halo Yesi, halo juga Kak Sukron dan teman-teman semua. Oke, kita udah lama banget nih ya Kak, saling nggak ketemu, nggak tahu kabar, udah 2 tahun sejak pandemi. Gimana kabarnya Kak Supron? Alhamdulillah ya sih, baik. Desi sendiri gimana kabarnya? Semoga baik aja ya. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah aku juga baik Kak. Kalau Kak Ara sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik juga Yesi. Semoga teman-teman semua baik-baik ya. Sehat-sehat Amin. selalu. Oke, amin. Makasih Kak. Oke, kayak yang udah aku kasih tahu tadi di awal, kali ini kita mau bahas sedikit tentang sex education. Yang pertama-tama, aku mau tahu dulu nih, tanggapan dari teman-teman. Apa sih yang pertama kali muncul di pikiran teman-teman kalau dengar kata-kata sex education? Boleh komen di kolom komentar di bawah ya, nanti akan kita bacain satu-satu. Nah, sambil nunggu respon dari teman-teman, aku mau tahu dulu bagaimana pandangan dari kakak-kakak ini
tentang sex education. Mungkin bisa dimulai dari Kak Sukron. Ya, oke. Jadi sih menurut saya pribadi nih soal sex education itu adalah suatu hal yang tabu ya, terutama ya, apalagi kadang suka susah tuh buat nanya kalau udah ngomong hal-hal yang berbau seks sedikit aja langsung pada gitu. Eh, Sex education sendiri juga masih banget jadi satu hal juga buat anak-anak remaja, kayak mereka jadi bingung untuk seks itu ke siapa, ke orang dewasa tua atau ke saudara atau ke om, ke tante kayak gitu. Eh, Menurut aku sih singkatnya gunanya kita ngobrolin education hari ini itu supaya kita bisa ngembangin cara kita berkomunikasi sama anak-anak remaja, yang dimana tuh kita sebagai orang dewasa yang mendampingi mereka di kehidupan keseharian mereka itu bisa bisa apa ya, kayak eh, jalin komunikasi yang lebih nggak terlalu jauh gitu loh sama mereka, supaya nggak ada kesenjangan terlalu jauh, supaya kita bisa dia bisa ngerasa si anak remajanya itu juga eh, orang yang bisa diajak ngobrol kayak kerabat-kerabat sebayanya mereka, seperti itu ya. Oke. Kalau dari ke arah sendiri, bagaimana pandangannya tentang sex education? Kalau aku sih setuju banget tadi ya yang dikatakan sama Kak Sukron ya, kalau di lingkungan kita nih seks edukasi itu masih hal yang tabu, hal yang jarang banget buat diomongin. Padahal seharusnya hal ini tuh apa ya, kita harusnya terbuka sama anak-anak remaja, sama teman-teman kita yang usianya remaja itu, atau adik-adik kita, atau mungkin anak-anak kita yang usianya remaja itu tentang seks edukasi ini, supaya mereka tuh terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, kayak kekerasan seksual dan lain sebagainya, kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke, berarti kita sama-sama sepakat ya Kak, kalau seks edukasi ini terutama di lingkungan kita masih dianggap hal yang sangat tabu. Oke, sekarang kita udah punya beberapa jawaban, ya, beberapa respon di kolom komentar nih dari teman-teman tentang pikiran mereka ketika pertama kali mendengar tentang sex education. Ini ada Dirjaisa, katanya sex edu itu masih tabu. Kemudian ada Sweet Star, sex edu itu sensitif, Kak. Ada juga yang bilang, ada juga yang mau menanggapi bahwa nggak perlu malu untuk bahas mengenai sex education. Nah, mungkin boleh nih kakak-kakak merespon dari komentar-komentar teman-teman kita yang udah hadir di live sore hari ini. Silakan Kak. Mungkin dari aku dulu kali ya Yesi. Oke. Boleh harap. Tadi ada yang bilang kalau ada yang bilang nih tadi seks edu itu tabu. Terus ada yang bilang jangan malu buat ngebahas. Ada yang bilang jangan malu, ada yang bilang juga malu nih buat ngebahasnya. Iya bener banget sih, kayak yang tadi kita semua udah bilang juga kan, kalau emang di lingkungan kita nih seks edukasi itu hal yang tabu banget, kayaknya jarang banget buat diomongin. Aku juga di lingkungan aku, terutama di keluarga aku, kayaknya malu banget gitu buat ngebahas tentang seks edukasi sebetulnya. Tetapi kayak yang tadi dibilang juga di komentar, jangan malu, seharusnya jangan malu buat ngebahas seks edukasi. Terkadang nih di saat kita ngomong seks edukasi, yang keputar di otak tuh cuma kata seksnya aja gitu ya, edukasinya tuh suka kelewat. Padahal sebetulnya seks edukasi itu kan ya edukasi kita terhadap hal-hal yang berbau seksual, dan seksual ini nggak cuman kayak perilaku seksnya aja, tapi tentang gimana kita memahami diri kita sendiri, baik tubuh maupun pikiran kita, mental kita juga, gimana kita bisa melindungi diri kita, kayak yang tadi aku bilang, melindungi diri kita dari segala hal-hal yang bahaya-bahaya di luar sana gitu, kalau misalnya kita mendapatkan edukasi tentang seksual ini. Apalagi buat teman-teman kita yang di usia remaja ya, usia kisaran 7-8 tahun, yang dia ini baru dari tahap anak-anak ke tahap yang remaja, pasti banyak banget perubahannya kan, kayak yang pubertas, mereka buat
di usia 13 sampai 14 tahun itu udah mulai pubertas gitu kan. Biasanya nih kalau kayak di perempuan yang fisiknya udah, mohon maaf, udah mulai menstruasi, mereka udah apa namanya, uh, payudaranya misalnya sudah mulai tumbuh, tubuhnya juga sudah mulai terbentuk gitu kan, yang di perempuan itu pasti perlu pemahaman, misalnya kayak kita sebagai kakak-kakaknya atau ibu-ibunya itu kasih tahu bagaimana sih caranya memakai pembalut yang baik gitu kan, supaya mereka nggak salah. Pun juga ke teman-teman yang laki-laki misalnya sudah mulai mimpi basah, bagaimana sih bagaimana cara kita untuk memberi pemahaman kepada mereka gitu, bagaimana caranya apa yang harus dilakukan sama anak-anak itu di saat mereka mulai mimpi basah kayak gitu. Terus juga di usia remaja itu kan mereka perubahannya nggak cuma di fisik ya, ada juga perubahan yang di psikisnya. Kayak kalau misalnya dari teori yang aku pahami nih, menurut Erik Erikson, di usia ini tuh mereka masuk di tahap pembangunan identitas. Jadi ada dua hal nih. Kalau misalnya mereka perkembangannya baik, itu mereka bisa memahami identitasnya mereka. Kalau misalnya gagal di tahap ini tuh mereka akan confused atau nggak paham nih sebetulnya identitasku apa, aku harus ngapain kayak gitu. Nah, karena itu di tahap ini tuh kayak teman-teman tuh banyak bereksplorasi, teman-teman remaja tuh banyak yang bereksplorasi, mereka mulai melakukan apa-apa yang menurut mereka kayak curious gitu loh, mereka tuh kepoan gitu, jadi banyak banget yang mereka lakukan. Makanya itu kita sebagai kakak-kakaknya, sebagai ibu atau ayahnya itu perlu untuk membahas tentang seks edukasi ini supaya mereka nggak kelewat batas gitu, mereka tahu batasan-batasannya kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan emang udah tahu batasan-batasannya kayak gitu, apa yang harus kita lakuin gitu selanjutnya sebagai uh, sosok orang dewasa yang ada di sekeliling mereka, Ra, gitu. Kayak buat ngebimbing, perlu juga nggak sih kayak ngebatasin kah, atau kita bahkan sampai ngelarang yang strict banget, ngelarang gitu kayak nggak main malam-malam enggak, atau gimana menurut Ara sendiri? Iya, balik lagi ya ke tadi. Kalau misalnya di tahap ini kan mereka udah mulai masuk uh, kepo banget gitu istilahnya kan, banyak banget hal-hal yang mau mereka eksplor di sini. Kalau kita sebagai orang dewasa di sekitar mereka, menurut aku sih lebih baik untuk tidak kita memberi batasan, tapi bukan yang melarang mereka secara strict banget, kamu nggak boleh ngelakuin ini, nggak boleh ngelakuin itu, tapi lebih kayak kita membimbing mereka, kita ajak mereka buat sama-sama terbuka, anggap kita tuh sebagai temannya mereka gitu ya, biar dekat dan nyambung. Jadi daripada kita melarang, lebih baik kita ajak mereka mungkin diskusi atau ajak mereka buat kayak cerita nih apa sih yang mereka alamin, teman-teman mereka tuh bagaimana sih kayak gitu. Terus kita kasih tahu batasan-batasannya, tapi tidak dengan yang benar-benar ngelarang gitu. Kalau menurut aku kayak misalnya batasannya kita kasih paham ke mereka dengan cara memberitahu, dan juga kita kayak kita melakukannya gitu. Misal kayak batasan yang di dalam Islam sendiri, kayak kita nggak boleh bersentuhan dengan lawan jenis gitu kan ya, atau kita nggak boleh berdua-duaan sama lawan jenis di tempat yang sepi. Itu kita kasih tahu ke mereka tuh lebih ke kayak memberikan pemahamannya, adik kalau misalnya sama teman kamu yang ini ya dijaga ya, tapi bukan yang kamu nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Itu lebih baik dikurangi kayak gitu sih kalau menurut aku. Gitu. Dengan pesan yang jelas gitu ya, kayak akibatnya dari kalau misalkan anaknya itu melakukan hal-hal tersebut gitu, Ra. Betul banget. Jadi kita juga kasih tahu nih apa sih yang bakal terjadi kalau misalnya mereka melewati batas itu, apa yang akan terjadi, hal apa yang akan mereka alami kayak gitu kan. Bukan buat menakut-nakuti, tapi buat
ya biar mereka paham dan mereka tahu batasannya gitu kan, supaya nggak kelewat batas juga kayak gitu. Berarti kalau aku lihat ini berarti emang seks namanya juga edukasi ya kayak masih banyak banget Betul. masyarakat kita yang kurang paham arti dari seks edukasi sendiri, terutama remaja-remaja yang masih dalam masa transisi. Ini perlu banget kita kasih seks edukasi, artinya kita bimbing mereka harus bagaimana untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, lalu bagaimana mereka menghadapi perubahan tubuhnya sendiri, ya kan? Ketika masa itu kan mereka mengalami banyak perubahan pada tubuh, mungkin emosional juga. Oke, kalau tanggapan Kak Sukron sendiri tadi mengenai komentar-komentar teman-teman kita, ada yang bilang seks itu tabu, sensitif, ada yang bilang malu, ada juga yang bilang kalau oh nggak usah malu gitu, bahas seks edukasi ini gimana Kak? Iya, bener banget, setuju banget sama orang yang tadi, teman-teman yang tadi udah bilang kalau misalkan nggak usah malu gitu kalau untuk ngebahas seks ini. Cuman memang dari kultur budaya kita sendiri, memang kalau misalnya udah ngebahas sedikit soal hal yang berbau seks, padahal ini kan judulnya jadi kita yang sebagai orang harus merubah mindset orang-orang di sekitar kita, yang orang-orang dewasa juga, supaya kalau misalkan ada memang anak remaja atau saudara, adik kita atau adiknya teman kita gitu, kita bisa kasih tahu cara-caranya nanggepin ke teman kitanya itu, bukan langsung ke adiknya teman kita ya, maksudnya kita bisa kasih tahu caranya mungkin kalau misalkan memang adiknya ada yang udah mulai ketahuan pacaran, jadi jangan langsung jangan bilangin mama kalau pacaran kayak gitu, jangan langsung kayak tanya kenapa pacaran, emang kamu sayangnya kayak ya, jadi kayak dia lebih ya, keintiman sama si orang yang diajak ngomong gitu, jadi dianya juga pasti akan lebih terbuka gitu kan, akan lebih acceptance buat oh yaudah nih kayaknya cerita nih ke kakak saya atau ke saudara saya kayak gitu. Uh, tapi juga sebelum dari itu juga kayak jauh dari itu pun sebenarnya udah bisa, karena kan memang di Al-Quran sudah dijelaskan kayak anak umur di atas 7 tahun juga udah diwajibkan nggak boleh satu kamar, yang walaupun darah ya yang masuk, kalau bisa jangan di kamar atau apalagi satu selimut gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Jadi memang harus diubah mindsetnya supaya apa ya, kultur budaya kita ini nanti ke bawahnya itu akan ikut berubah kalau misalnya kita mau konsisten untuk lebih open minded soal perihal yang berbau seks kayak gitu ya. Setuju. Bener banget sih kalau yang tadi dibilang Kak Sukron ya. Mohon maaf aku jadi agak motong, mohon maaf ya. Tadi menarik sih yang Kak Sukron bilang kalau emang sebetulnya seks edukasi ini bisa kita kasih ke adik-adik kita nih, nggak cuma di tahap mereka udah masuk masa pubertas aja, tapi bahkan dari sebelumnya tuh udah bisa kita kasih paham kayak yang tadi, jangan tidur satu kamar sama saudaranya walaupun sekandung ya, ataupun bahkan satu selimut kayak gitu. Gitu, betul-betul. Sama ini juga kayak dari misalkan ada yang punya ponakan cewek atau punya adik cewek, kalau misalkan mau mandi atau pipis udah itu aku nggak mau apa jangan sama papa gitu karena kan kamu perempuan tuh kayak gitu, atau jangan itu atau saudara cowok kayak gitu, diajarin untuk tahu malu sama lawan jenis juga, itu satu progres bagus kalau misalkan mereka udah perempuan nih sama buat yang kalau pipis atau kalau lagi nggak pakai celana kayak gitu kan, dari mungkin tuh sebenarnya udah bisa sih diajarin kayak gitu. Iya, menyinggung soal itu, kita masih sering banget ya lihat, masih banyak banget orang tua yang baik orang tua perempuan ataupun laki-laki yang membawa anak mereka yang berlawan jenis ke toilet umum yang seharusnya mereka tidak boleh masuk ke situ. Mungkin kalau masih kecil kita bisa memaklumi ya kayak, tapi kadang ini sudah ada yang umurnya mungkin cukup
besar atau sudah cukup untuk diberi pemahaman tunggu sebentar ya, mungkin mama atau ayah mau ke toilet gitu. Dan banyak banget orang tua yang membiarkan kayak misalkan anak mereka sehabis mandi, belum berpakaian lengkap, mungkin keluar atau sekedar ke teras, sedangkan kita nggak tahu di luar sana kejahatan seksual apa aja yang sudah mengintai anak-anak kita, mungkin seperti pedofilia, kan kita nggak pernah tahu orang-orang dari lingkungan sekitar kita. Ada nggak sih Kak, kalau kayak gitu batasan usia yang memang seharusnya, oh udah usia segini berarti anak saya udah bisa nih untuk diedukasi, dia udah nggak boleh lagi ikut mamanya misalkan ke toilet umum perempuan. Ada nggak sih usia-usia batasan seperti itu? Iya, ada sih. Sebetulnya bisa dari usia sedini mungkin ya. Misalnya kayak usia 1 sampai 2 tahun itu anak udah bisa dikasih pemahaman tentang seks edukasi itu sendiri. Mulai dari bagaimana cara mereka memahami dirinya sendiri tadi itu kan. Apa ya, kayak misalnya apa aja yang kamu miliki di tubuh kamu dan apa aja yang apa namanya perlu dilindungi kayak gitu istilahnya. Oh, kalau misalnya perempuan, oh ini uh, alat kelamin kamu ini namanya, itu sebetulnya nggak apa-apa, nggak masalah gitu buat dikasih pemahaman supaya anaknya itu paham gitu loh kan dengan apa yang mereka miliki, terutama dengan yang mereka miliki sendiri kayak gitu. Selain itu juga mungkin bisa bisa juga kita kasih taunya tuh dengan bahasa yang memang bahasanya gitu. Misalnya kalau perempuan mohon maaf misalnya kayak vagina atau laki-laki dengan penis. Jadi kita langsung aja gitu kasih tahu ke anaknya, nggak perlu dibilang dengan bahasa yang lain, itu sebetulnya nggak masalah gitu. Oke, berarti intinya kita sudah mulai bisa mengedukasi anak sejak dini mengikuti tahapan usianya mungkin ya Kak ya. Terus Betul betul kan betul. kalau kita lihat, oh mungkin kita udah edukasi, mungkin yang kita edukasi sekedar kakak nanti jangan mau ya, misalkan kalau misalkan dipegang bagian tubuh yang ini, yang ini, yang ini gitu kan. Tapi kan anak-anak sekarang ini ya Kak ya, mereka itu sudah bermain gadget ya kan. Dan kejahatan seksual ini tidak hanya terjadi pada lingkungan sekitar, tapi mungkin ada juga melalui media sosial, internet dan sebagainya. Itu gimana ya Kak ya cara mengantisipasinya? Iya, betul banget ya kan media sosial ini udah hal yang besar banget kayaknya, bahkan anak usia kecil atau mungkin sekarang kayaknya bayi juga udah ada beberapa orang tua yang memutuskan untuk kasih gadget ke anaknya gitu ya. Dan juga kalau yang aku lihat nih, aku sendiri punya Twitter, punya Instagram, dan di situ uh, banyak juga sebetulnya anak-anak khususnya remaja nih ya yang baru usia 7 sampai 8 tahun, maaf, kelas 7 sampai kelas 8 yang usianya baru 13-14 tahun yang tadi masih masa pubertas ini tuh mereka masuk ke dalamnya, dan itu pasti banyak banget informasi-informasi yang kalau nggak dikasih batasannya itu mereka bisa kebablasan gitu kan, bisa aja mereka mengakses informasi itu dengan sangat mudah gitu. Jadi kalau menurut aku kita sebagai kakak-kakaknya, sebagai orang tuanya yang tadi kita mulai mendekatkan diri kita ke dia gitu. Kita mulai apa ya, lebih baik untuk tidak apa namanya, membuat mereka tuh merasa nggak nyaman dengan media sosialnya. Jadi yang tadi daripada kita melarang mereka secara langsung kamu nggak boleh misalnya gitu, lebih baik untuk kita kasih tahu batasan-batasannya. Kita mungkin bisa tanya melalui diskusi kayak gitu ya, kamu punya media sosial apa aja, misalnya gitu, oh aku punya Twitter dan sebagainya, apa aja yang kamu lakuin di sana, bagaimana teman-teman kamu di sana, kayak gitu. Mungkin lebih kita mencari tahu bagaimana mereka, apa ya, bagaimana lingkungan sosial mereka di media sosial itu sendiri, gitu. Sehingga jadi mereka kayak yang apa ya, yang jadi di apa namanya, yang mereka pahami itu nggak cuman batasan-batasannya aja, tapi mereka bisa jadi lebih kritis karena kita melakukan diskusi gitu sama mereka, bukan kita ngelarang mereka secara langsung kayak gitu sih.
Oke, Nah, Itu kalau ya sih Kak Sukron. tanggapan dari Kak Supran sendiri terkait keresahan para orang tua ya untuk mengantisipasi anak-anak ini melalui media sosial tuh kayak gimana sih Kak? ya kurang lebihnya sama ya yang udah jelasin sama dengan kita punya anak kita atau saudara kita yang masih remaja gitu punya medsos apa aja. Kalau kalau memang kita punya uh, platform kita bisa add friend kayak gitu kan. Jadi kita ya di sisi lain kita juga bisa jadi dekat secara online. Jadi bisa ngontrol juga sih mereka kalau misalkan bermain di online dari cara bahasanya, terus konten-konten. Kadang kan kayak ada juga nih beberapa platform yang kalau misalkan kita mencet tombol like itu bisa muncul di halaman teman kita juga gitu. Jadi kita juga bisa kontrol kayak konten-konten apa aja sih yang sebenarnya dia tertarikin nih dari platform-platform yang terkait kayak gitu. Nah, mungkin kalau eh, cara mengedukasi anak remaja eh, menggunakan media sosial nih, kemarin sempet lihat tuh aku tuh ada berita eh, soal kekerasan seksual yang lagi marak banget tuh di daerah mana ya di Indonesia tuh kalau nggak salah. Di Jombang ya kalau nggak salah, di Blitar apa ya kalau nggak salah deh, yang tentang seks pergaulan bebas itu bukan sih, jadi ada nikah nikah dininya itu semakin tinggi di masa pandemi kalau nggak salah ya. Betul 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 yang di Blitar itu. Mm-mm. Iya benar-benar aku juga baca itu, cukup meresahkan banget sih kalau menurut aku ya, karena apa namanya, kayak yang tadi di masa pandemi ini kan orang-orang apa ya, lebih banyak di media sosial karena uh, apa kayak perilakunya atau kegiatan mereka sehari-hari ini tuh sekarang udah di rumah banget gitu kan, nggak banyak keluar, kalau keluar pun paling nggak yang jauh-jauh gitu mungkin. Nah, disinilah ketika kita minimnya seks edukasi itu membuat akhirnya banyak pernikahan dini muncul karena akibat tadi pergaulan pergaulan bebas, misalnya kayak seks bebas itu yang di Blitar. Kalau nggak salah di situ tuh ada sekitar berapa ya, aku lupa. Ada ada peningkatannya tuh lebih dari 100% gitu untuk pernikahan dini, dan cukup banyak diantaranya yang itu karena mohon maaf MBA, mereka pergaulan di luar pergaulan bebas yang akhirnya menimbulkan kehamilan di luar nikah kayak gitu. Itu kan hal yang sangat disayangkan banget ya. Uh, Apalagi anak remaja itu yang seharusnya mereka masih bermain, mereka masih bereksplorasi banyak gitu terhadap misalnya ilmu pengetahuan atau hobi-hobi mereka, ternyata karena minimnya seks edukasi akhirnya mereka melakukan pergaulan bebas dengan sangat disayangkan anaknya ini mohon maaf hamil, terus akhirnya mereka harus menikah di usia yang sangat dini kayak gitu kan. Itu hal yang sangat disayangkan sekali sih kalau menurut aku juga. Oke, berarti memang selama ini bahkan udah nyata ya berdasarkan data selama pandemi ini pernikahan dini ini meningkat. Tapi apa sih Betul. Kak faktor-faktor dan sebenarnya penyebab utama pernikahan dini ini marak terjadi gitu, terutama di kalangan remaja yang belum mencapai usia 19 tahun. Itu sebenarnya apa? Iya, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya tadi sama Ara karena eh, udah sekarang serba online kalau misalkan mereka juga dekat-dekat jadi orang tua juga kan ngontrolnya bingung gitu kan kayak kayak gimana nih karena nggak tahu sebenarnya di saat mereka eh, berkabar sama temannya di jejaring sosial tuh mereka ngebahas kontennya apa aja. Nah giliran mereka nanti ketemu bareng mainnya mainnya kemana nggak sedikit memang lagi masa-masanya untuk mengeksplorasi diri gitu ya mencari jati diri juga. Jadi kayak kecelakaan seperti uh, married by accident gitu kan itu yang menjadi faktor utama juga ada karena faktor ekonomi dari keluarga juga
teman-teman ekonomi menengah ke bawah yang ingin memperbaiki dengan cara ya udahlah saya nikahin anak saya aja dengan orang yang lebih dewasa, sudah mapan, yang sudah saya kena imbasnya. Jadi mereka tolong dengan menikahkan anaknya, walaupun anaknya itu setuju nggak setuju gitu sama sama yang dijodohkannya gitu kan. Terus faktor orang tua yang eh, khawatir juga terhadap pergaulan bebas yang di luar tuh terlalu pergaulan bebas ya, kayak yang banyak juga sih di TV-TV yang anak keluar malam, keluar malam-malam, cewek-cewek, cowok-cowok gitu semuanya. Apalagi di Jakarta ya, sering banget tuh kak, doang tiap malam sampai sampai tadi malam aja tuh masih ada di daerah Sudirman, Tamrin tuh masih digelar karena memang banyak itu yang nongkrong gitu, cewek cowok di halte-halte. Ya saya sempat sekali dua kali ya nongkrong. Jadi mungkin ada beberapa orang tua yang takut anaknya eh, sampai ke sana pergaulannya. Jadi kayak ya udahlah mendingan nikahin sekarang, kayak udah ada yang pakai itu. Karena juga memang kurangnya kurangnya apa ya, pengetahuan dari si orang tua juga untuk siapa biologis apa aja nih yang harus disiapin dari si anak, kira-kira anaknya udah siap belum di usia segini, eh, kayak gimana psikisnya, terus caranya mereka apa ngadepin persoalan yang udah supaya tidak terjadi KDRT gitu. Ada juga karena dikarenakan dari ini ya sih, tradisi keluarga kan, anak perempuan atau yang menginjak di atas 17 tahun tuh udah nikah aja gitu biar langsung cepat kerja, biar udah ngurus di gitu. Itu juga banyak sih budaya-budaya di kita ya, terutama di Indonesia, pengen cepet ngelepasin anaknya supaya bisa lebih mandiri kayak gitu. Nggak cuma sebagai orang tua gitu kan, kita juga harus bisa eh, ngebimbing anak-anak kita, saudara-saudara kayak ini loh, eh, kamu kalau misalkan untuk perempuan bisa jadi lebih mudah untuk mengalami keguguran karena fisik kamu secara biologis masih belum siap gitu kan. Dari laki-laki juga eh, belum siap materi juga kayak gitu, mental ya. Terus tapi juga dari penyebab-penyebab itu semua yang paling dirasakan itu memang dari pergaulan bebas sih, terutama di kota-kota besar ya, kayak pergaulan bebas itu yang benar-benar susah dikontrol, unconditional banget gitu loh, susah buat dikontrol. Oke. Berarti padahal kalau mereka tahu itu banyak banget ya resiko-resiko yang harus diambil ketika melakukan pernikahan dini, baik secara mental ataupun biologisnya, seperti mungkin organ reproduksi yang belum matang seperti itu kan, sehingga cenderung keguguran atau mungkin menghasilkan anak yang disabilitas. Oke. Kan berarti bisa kita bilang ya kak, kalau MBA itu salah satu bentuk nyata dampak dari kurangnya seks edukasi di kalangan remaja kita, iya kak ya? Betul, betul. Berarti seharusnya dengan ini mungkin orang tua bisa lebih membuka pikirannya lagi, open minded, bahwa anak saya mungkin sudah memasuki masa remaja, sudah memasuki transisi di mana dia akan setelah ini dia akan memasuki jenjang dewasa awal, terjadi banyak perubahan fisik, perubahan emosional, lingkungan, semuanya, dan mereka harus, dan kita sebagai orang tua mungkin nggak akan pernah bisa selamanya menutupi hal ini dari anak-anak kita, karena pada akhirnya mereka akan tumbuh dewasa, mereka akan mengenal lawan jenis, akan menikah, jadi kita mungkin harus mulai bisa memberikan seks edukasi. Oke, kita udah sama-sama denger nih teman-teman penjelasan terkait seks edukasi dari kakak. Sekarang aku
punya beberapa pertanyaan yang sudah aku kumpulin kemarin ya di question box terkait seks edukasi. Aku ngambil 3 pertanyaan ya teman-teman. Yang pertama nih Kak, ada yang nanya, bagaimana negara ini berperan dalam menghilangkan ketabuan seputar pendidikan seks edukasi? Silakan dijawab dan direspon Kakak. Iya, kalau boleh saya ulang tadi pertanyaannya ini ya. Eh, Bagaimana caranya dari negara berperan untuk menghilangkan ketabuan dan apa tadi ya sih? Mohon maaf. Pertanyaannya ini intinya bagaimana negara ini berperan untuk menghilangkan ketabuan tentang seks edukasi. Iya, sebenarnya itu juga memang bukan peran orang yang duduk di pemerintah aja ya yang bertugas untuk berperan gitu. Kita juga sebagai orang-orang yang ada di mikrosistem makrosistemnya anak-anak Anda itu juga ikut serta gitu, berperan ikut andil besar gitu untuk generasi-generasi yang akan datang. Tapi untuk dari ikan mungkin bisa ya bikin pendidikan soal seks itu bisa dimasukin ke dalam seri wajib atau dimasukkan ke dalam kurikulum gitu. Kayak kurikuler aja atau nggak cuman ada instansi luar atau pendidikan gitu. Jadi dari kurikulum yang di dalam materi si yang diajarkan di sekolah-sekolah gitu mau di SMP, SMA gitu, udah mencakup pembahasan soal pendidikan seks gitu. Jadi seperti halnya kayak di Malaysia tuh. Malaysia tuh udah memasukkan pendidikan seks dalam kurikulum pendidikannya. Terus juga di Amerika dia juga kita ambil sebagai contoh. Mereka udah informasi tentang kelahiran sama kepada remaja yang ditujukan kepada remaja yang notabene oh ini anak-anak remaja kayaknya yang belum belum eh, kenal soal seks bebas atau belum pernah melakukannya secara langsung gitu untuk yang pertama kali bahkan jadi ya mereka memang sudah tahu bahwa target-target yang eh, itu ya kalau kita umurnya nggak ada batasan umur sih sedini mungkin mereka akan selevel yang kalau bisa mereka bakalan ke anak-anak yang seumuran sekolah dasar bisa di ke mereka kalau sex education-nya penyampaiannya yang memang agak sulit ya kalau untuk jadi mungkin yang dijalankan di Amerika Serikat itu ke anak-anak SMP untuk penyebaran informasi terkait kelahiran terutama kepada remaja itu ya sih. Kalau aku boleh bilang itu sebenarnya peraturan yang kan kita tahu ya ada peraturan perundang-undangan yang melarang anak di bawah umur untuk menikah. Kalau nggak salah 19 tahun ke atas. Itu juga sebetulnya salah satu bentuk seks edukasi yang diberikan oleh negara nggak sih Kak? Karena dia melindungi anak-anak kita jangan sampai mengalami pernikahan dini gitu. Iya itu salah satu bentuk juga sih cuma 19 tahun kayak menurut kita kan kayak siap nggak sih 19 tahun tuh gitu Iya. kan 19 tahun kan kayak baru lulus SMA nggak sih baru lulus SMA kayak mereka eh, mungkin secara finansial mereka masih belum bisa terlalu mandiri gitu kan kayak skill-skill yang mereka punya juga masih belum terlalu banyak dan juga masih apa ya masih besar kemungkinannya buat akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk anak-anak karena kan mereka masih belum dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang sebegitu komplikasinya ya banyak banget permasalahan yang orang dewasa pun suka sampai wah kesel banget nih sama pasangan gue kenapa kayak gini padahal gue kalau misalnya pulang kerja di apa kayak di servis gitu maksudnya kayak disiapin minum atau apa hal-hal kecil yang kayak gitu bisa jadi hal besar gitu kan nantinya yang memicu untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga jadi apalagi itu terjadi sama remaja gitu yang mereka belum
pernah dihadapkan sama persoalan-persoalan kayak ya masih cemburunya, masih egonya masih tinggi kayak gitu. Jadi menurut saya pribadi 19 tahun juga masih batas minimal ya lah, masih terlalu dini gitu. Mungkin kayak di atas 21 kayak gitu tuh mungkin it's okay. Kayak kadang juga udah dibilang 19 tahun masih banyak tuh di daerah-daerah yang nggak kita dengar, cuman ada ceritanya cuma nggak ke up aja ada 18 tahun kayak gitu, dan di perlindungannya tuh malah yang ikut nutup-nutupin supaya mereka apa kinerjanya tuh tetap itu bagus, nggak ada berita-berita yang ke blow up soal pernikahan usia dini. Oke. Setuju. Padahal seharusnya nikah itu perlu banyak pertimbangan gitu ya. Uh, Gak cuma dari sisi fisik, emosi, finansial, gimana kita menanggapi diri kita sendiri, gimana kita menanggapi pasangan kita nantinya gitu kan. iya betul. Gitu sih. Tapi juga ada sih, ada juga pencegahan, cara-cara mencegah perkawinan untuk anak-anak di usia dini. Gue punya beberapa hasil dari riset gue nih terkait pencegahan perkawinan anak usia dini. Dari menurut BPS itu ada yang pertama penguatan dari kebijakan hukum. Jadi kayak yang tadi udah dijelasin sama Evi, umur 19 itu menurut pribadi, dan mungkin banyak juga orang-orang yang setuju sama saya kalau 19 tahun itu masih terlalu dini gitu, masih terlalu dini melakukan perkawinan. Terus juga hmm, bisa dicegah dengan menguatkan sistem kesejahteraan anak dalam program perlindungan sosial gitu. Terus juga mendukung riset lebih lanjut yang berfokus pada intervensi yang sudah dilakukan untuk anak perempuan yang menikah, terutama terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga setelah terjadi perkawinan anak gitu, supaya nggak terjadi lagi hal-hal yang serupa, karena banyak banget anak-anak muda yang karena ya entah itu karena merit presiden atau memang karena dari si orang tua udah ngelepasin aja mereka mau nikah, terus kalau pernikahan jalanin pernikahannya sendiri sampai nauzubillah min dzalik, kalau misalnya sampai terjadi sama saudara kita ya kayak sampai saling bunuh gitu kan, karena kekerasan yang ada dalam rumah tangga itu, karena kurangnya pengetahuan, karena kurangnya apa ya informasi permasalahan yang setelah Oke. pernikahan itu apa gitu. Oke. Terus ada yang nanya nih Kak. Kalau untuk anak usia dini, gimana cara kita menjelaskannya tentang seks edukasi ini? Iya, kayak yang tadi dijelasin juga sih ya di awal, kalau sama teman-teman remaja yang masih di usia dini, masih masa pubertas, masih masa tadi eksplorasi, mencari jati diri juga, itu kita bisa kayak yang tadi dibilang melakukan diskusi sama mereka. Kita anggap mereka apa ya, nggak perlu menutupi serapat-rapatnya gitu kan. Kan kebanyakan kita sebagai orang dewasa tuh merasa anak kecil apaan sih, kayak lo masih Belum belum paham apa-apa gitu. pantas gitu ya Kak ya? Iya gitu kan. Padahal seharusnya itulah masa dimana kita tuh mulai membuka diri kita tentang seks edukasi ini. Kita melakukan diskusi sama mereka, kita kasih tahu apa yang betul, apa yang salah, tapi bukan dengan cara larangan dan peraturan gitu. Kalau buat anak-anak SMP tuh mereka udah mulai harus kita lakuin diskusi-diskusi tadi, karena dengan kita melakukan diskusi sama mereka itu, jadi kita memberikan apa ya, pemahaman kepada mereka, mereka juga jadi mulai paham bagaimana mereka harus bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri, bagaimana mereka harus bertindak kepada lingkungan sekitar, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka menghadapi temannya yang lawan jenis gitu, apa saja batasan-batasannya kayak gitu, sehingga tidak timbul tadi perilaku-perilaku yang menyimpang, terutama di bagian seksual, maksudnya perilaku seksual dan sebagainya itu yang di usia dini kayak gitu. Iya, karena banyak banget ya Kak ya, anak-anak ini yang sebenarnya udah mulai menunjukkan perilaku-perilaku bahwa dia mau tahu tentang seks edukasi, kayak anak banyak tanya ini apa, ini bagian apa gitu kan, dia kayak, tapi Iya, karena betul, betul. biasanya orang tua yang merasa aduh anak kecil masih belum pantas gitu kan, Mm-mm. yang Mm-mm. akhirnya dampaknya adalah jadi ketika anak ini
mendapatkan suatu pelecehan seksual mungkin yang kita nggak tahu, mungkin di sekolah, mungkin di lain tempat gitu kan, jadinya anak ini nggak ngomong sama kita sebagai orang tua nggak tahu, Betul, karena kebanyakan kalau kita betul. lihat nih kasus-kasus anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, mereka itu biasanya tidak terjadi pada mereka hanya satu kali, biasanya sudah berulang kali, dan itu baru diketahui mungkin oleh orang tuanya yang ternyata mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat, tapi anak ini nggak ngomong gitu karena takut Karena takut, dan mungkin juga betul. mereka nggak tahu bahwa ini saya diapain gitu ya, ini hal yang jahat bukan sih, anak kecil itu kan belum tahu gitu. Oke. Betul Terus betul. Selain itu juga bisa ini loh, kalau misalnya kita nggak terbuka sama mereka, bisa jadi ujung-ujungnya mereka nggak terbuka kayak tadi, nggak cuma di saat mereka terkena pelecehan seksual dan sebagainya, tapi tentang apapun di kemudian hari saat mereka dewasa nanti, mereka nggak mau gitu cerita ke kita karena mereka menganggap toh waktu gue masa kecilnya di saat mau bercerita itu dianggapnya nggak tahu apa-apa gitu, jadinya mereka mundur step back dan akhirnya ada gap di antara kita sebagai orang tua, sebagai kakak gitu dengan adik-adik kita kayak gitu. Ya itu yang ditakutin banget sih ya, kalau misalkan sampai mereka back terus jadi ada gap, terus mereka ngelampau semakin jauh tanpa kayak, oh berarti gue kalau misalkan ada hal-hal yang gue rasa nggak bisa diomongin, udah mendingan gue keep sendiri aja kayak gitu. Padahal memang kasihkan secara, ya cara di apa ya, kayak lebih Baik-baik gitu ya, diskusi gitu. diskusi, bener-bener harus duduk gitu, teh gitu kan, bisa diobrolin hal itu. Cuman kalau misalkan kita di awal, di saat mereka pengen cerita pertama kali, mereka pengen cerita tapi kita udah denial ke mereka gitu, wah itu udah berat banget sih, ngebangun trustnya mereka lagi supaya mereka bisa ngerasa kita tuh orang yang bisa dipercaya buat mereka bagi cerita. Oke, Kak. Ada nih. Kalau tadi kan mungkin tahapan-tahapan untuk mengantisipasi ya kan. Artinya sebelum dan jangan sampai terjadi gitu. Sekarang ada yang nanya nih, Kak. Kalau sudah terjadi, artinya kecanduan pornografi gitu ya, kasus simpelnya. Dia mau berhenti, bagaimana caranya? Apa yang harus dia lakukan? Oh, itu bisa game plan nih sih. Jadi kayak mereka kita bisa minta tolong ke mereka. Misalkan mereka udah cerita ke kita untuk gimana nih ya, saya kok kecanduan atau ngelihat hal pornografi gitu, yang membuat hasrat seksual jadi meningkat. Gitu. Apalagi di usia-usia remaja yang memang mereka pinter banget pakai sosial media, pakai gadget gitu yang bisa di hide-hidein gitu aplikasinya. Nah, tapi kalau misalkan emang ada yang nanya kenapa mereka bisa kecanduan, itu karena memang juga kecanduan sama hal-hal yang berbau pornografi ini itu eh, salah satu kecanduan zat zat kimia yang alami yang bisa diproduksi sama tubuh kita, kayak endorfin yang bisa kita lagi mengkonsumsi kayak coklat, kopi, kayak gitu-gitu loh. Itu juga yang ngebikin kita jadi yang bikin kita jadi adiksi terhadap hasrat, kayak saya pengen ngerasain, pengen pengen nonton supaya bisa ngerasain hasrat seksual yang kayak sebelumnya lagi kayak gitu. Jadi karena memang dari tubuh kita sendirinya kayak gitu. Nah terus uh, untuk mencegahnya itu bisa pakai game, yang dimana game plan itu kayak kita minta untuk mereka yang bilang kalau mereka itu kecanduan hal yang berbau pornografi, itu bisa kita minta mereka tuh kayak kegiatan-kegiatan yang biasanya itu eh, muncul misalkan mereka lagi ngelakuin apa nih, lagi ngelakuin apa, terus tiba-tiba nggak ada yang misalkan mereka lagi ngerjain tugas atau habis main game udah malam hari, nggak tahu, nggak bisa tidur, mau ngapain kayak gitu. Nah terus mereka biasanya mulai mulai buat mulai 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 mengakses hal-hal yang berbau pornografi itu di saat-saat itu tuh, kayak misalkan tengah malam, terus di saat udah
nggak ada kegiatan yang dilakuin, atau pas ada kesempatan pas lagi sepi kah, yang memang garis dia harus digaris besarin, bahwasannya itu jadi turning point, eh, momen untuk bisa kayak ya, kalau misalkan misalnya nih udah mulai tes itu pas tengah malam udah ya, kenapa nggak coba untuk buka YouTube yang maksudnya nggak berbau apa pornografi gitu, atau keluar keluar kayak nyari keluar sebentar, kayak entah jajan atau ngobrol sama orang tua di rumah kayak gitu ya, cari-cari aja sih Kak. Dan oh itu kalau malam ya, orang yang edik banget untuk hal-hal yang berbau pornografi sampai dia bisa nyempetin waktunya sebisa mungkin kayak pagi siang sore malam, pokoknya sebisa mungkin kalau ada waktu senggang di pengennya akses hal yang berbau pornografi. Kenapa nggak coba cari kegiatan uh, produktif gitu, kayak ikut kegiatan yang olahraga di luar, kayak ikut basket kah, ikut futsal, atau kalau misalkan emang sukanya seni ya gabung ke komunitas-komunitas seni yang ada di yang ada di apa yang ada di luaran kayak gitu. Jadi sebisa mungkin nyibukin diri sama lebih produktif lah gitu, supaya momen-momen turning point yang di saat bisa menjadi momen yang eh, menjerumuskan kita misalkan ya, kecanduan terhadap pornografi itu bisa bisa apa, kita bisa biasa Berkurang. ya, kayak misalkan di saat dia ngerasa kesepian juga kayak gitu itu, ya cari teman telepon, sibuk nggak ngobrol yuk, kayak ngobrolin apakah kayak gitu kan, atau eh, untuk dengan keluar juga ya, pokoknya di saat udah tahu ada turning point yang memang itu biasa dilihat, oh di sini nih kayaknya nih, jadi kayak misalkan dia udah kita minta tulis 2-3 kali, ternyata memang turning point saat dia merasa gelisah gitu pas di malam hari, pas ada yang dikerjain kayak gitu, atau pas lagi di siang hari pas udah selesai kegiatan sekolah kayak gitu, terus mereka atau pas lagi ngeliat Instagram gitu, lagi nge-scroll scroll ke stimulus sama kayak konten-konten yang sedikit vulgar gitu kan, itu juga bisa jadi salah satu stimulus yang Oke. akhirnya bisa memicu gitu untuk kembalinya mereka ke hal-hal yang berbau pornografi. Jadi kalau bisa hal-hal yang seperti itu bisa di apa ya, dalik gitu ya. Oke. Oke, Kak. Eh, terakhir nih, ini banyak banget terjadi di antara masyarakat kita. Ada yang berpendapat sekaligus bertanya. Lucunya adalah ketika kita memberikan edukasi tentang seks kepada seorang remaja terutama ya, karena kan dimana itu usia mereka coba-coba, malah mereka lakukan. Jadi bagaimana seharusnya? Iya, itu balik lagi ya ke individu. Setiap individu itu kan berbeda. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai kakak, tadi nih kita buka diskusi sama mereka. Kita juga dampingi mereka, kita kasih edukasi seksualnya itu kalau misalnya kita merasa anaknya kita ini atau adik-adik kita ini tipe yang langsung explore gitu. Kalau dia mengetahui suatu ilmu langsung dia lakuin misalnya kayak gitu, ya berarti kita coba kasih tahu ke merekanya tuh perlahan-lahan ke hal-hal yang tidak langsung yang nggak langsung kita kasih tahu gitu, tapi mungkin ke yang apa ya, kita sisip-sisipkan gitu, jadi kita kayak kasih tahu ke merekanya tuh sedikit demi sedikit kayak gitu. Terus yang pasti juga kita sebagai orang tua, sebagai kakak nih ke mereka tuh yang tadi kita nggak boleh ngojok-ngojokin mereka, kita anggap mereka juga sebagai orang yang
udah paham, bukan udah paham sih, sudah mulai bisa untuk memahami suatu hal gitu kan. Bukan yang kita menganggap mereka masih anak kecil mah nggak tahu apa-apa gitu, enggak. Justru disinilah kita bagaimana kita memberikan ilmu yang awalnya mereka nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa gitu kan. Tapi balik tadi kita nggak boleh mojokin dia, kita nggak bisa untuk langsung kasih tahu dengan yang seabrek gitu juga ke dia, tapi kita juga kasih pendampingan sama dia, kita kasih dia pemahaman tentang hal-hal edukasi mengenai seks ini kayak gitu. Oke, berarti kalau aku bisa simpulin dari pembahasan kita hari ini, Kak, sore hari ini, intinya yang pertama seks edukasi itu penting, terutama pada remaja gitu kan, karena dalam seks edukasi ini kita tidak hanya memperkenalkan bagian-bagian tubuh atau perilaku seksual, tapi di dalam seks edukasi ini kita juga memberikan antisipasi bagaimana kalian anak-anak kita ini harus agar dapat menghadapi kejahatan-kejahatan seksual atau perlindungan diri terhadap seksualitas di luar sana. Kemudian ketika sudah terjadi ada penyimpangan dalam seksual, kita juga memberitahu apa sih yang harus mereka lakukan gitu. Dan menurut aku kita sebagai orang yang paham, yang lebih paham, harus menularkan ilmu-ilmu kita. Artinya mungkin sebagai orang tua kita hanya jangan, kamu nggak boleh pulang malam ya, kamu nggak boleh pegangan tangan ya. Tapi kita, karena kalau kita penyampaiannya kayak gitu, mungkin anak-anak kita hanya akan, apa sih mama larang-larang gitu kan, biasanya kok aku strict banget sih gitu kan. Tapi kita harus memberitahu kayak, kamu jangan berdua-berduaan ya di tempat gelap, karena sehingga anak itu nanti akan memahami, oh mama tuh melarang karena ini ya, oh berarti kerugiannya di aku juga ya, mama hanya berusaha melindungi. Mungkin gitu ya Kak ya. Betul, setuju. Oke, nggak terasa banget nih teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara, kita udah dengerin semua tadi penjelasan dari kakak-kakak tentang seks edukasi, bagaimana antisipasinya, penanganannya, dan lain sebagainya. Kita juga udah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ini yang di live, ataupun yang di question box yang sudah kita kumpulkan kemarin. Aku mau ucapin terima kasih banyak. Yang pertama untuk kakak-kakak narasumber untuk waktunya dan kebersediaannya untuk mengisi materi dalam live kita di sore hari ini. Aku juga mau terima kasih sama teman-teman yang udah mau berpartisipasi di live kita. Oke, kurang lebihnya mungkin mohon maaf kalau ada materi yang kurang jelas yang belum tersampaikan. Aku akhiri diskusi kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya sih buat kesempatannya. Sehat-sehat selalu. Ketemu di diskusi kita berikutnya teman-teman. Bye.